Baik, sebelum memulai proses belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan atas izinnya dan nikmatnya kita masih bisa untuk melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah seorang khalifah yang mampu merubah peradaban dunia jahiliyah ke peradaban dunia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Semoga dengan mengucapkan pujian hamdalah kepada Allah dan mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita serta kita bisa bagikan kepada orang lain, dan proses belajar mengajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak, bagaimana kondisinya pada saat sekarang ini? Bapak berharap di situasi apapun, di kondisi apapun, dimanapun, anak-anak Bapak tetap sehat ya, tetap mempunyai kebugaran jasmani. Walaupun pada saat sekarang ini situasinya sedang COVID, virus corona disease, ataupun kondisi normal, Bapak berharap anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan materi tentang pencak silat. Masih ingat ya, anak-anak Bapak semuanya pencak silat. Secara garis besarnya, Bapak ulang kembali. Ada sejarah pencak silat, kemudian teknik-teknik pencak silat, mulai dari teknik kuda-kuda, teknik serangan, teknik tangkisan, teknik enakan, kemudian peraturan permainan, dan terakhir sarana pencak silat. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang kebugaran jasmani, ya, indikator dan tujuan pelajaran Bapak yaitu supaya Bapak mampu mengetahui dan mampu mempraktikkan latihan-latihan yang ada pada kebugaran jasmani. Ya. Kemudian apa manfaat kita untuk mempelajari kebugaran jasmani ini? Manfaatnya yaitu secara umum untuk kesehatan kita, untuk meningkatkan kesehatan kita, mulai dari organ vital seperti jantung, paru-paru, kemudian untuk meningkat dari penyakit kurang gerak, meningkat dari penyakit obesitas, kemudian bisa meningkatkan hormon kita, hormon yang baik, meningkatkan melalui latihan kebugaran jasmani, dan banyak manfaat lainnya. Dengan adanya manfaat ini, Bapak berharap siswa Bapak termotivasi untuk mempelajari kebugaran jasmani. Baik, nanti Bapak akan meminta anak-anak Bapak untuk berdiskusi tentang poin-poin materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, untuk sampai sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, kita masuk ke materi inti tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Poin pertama, pengertian. Pengertian dari kebugaran jasmani yaitu
kemampuan dari tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan kegiatan luang serta melakukan kegiatan yang bersifat mendadak. Ya, jadi kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif. Tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dan masih mempunyai cadangan energi untuk menikmati waktu luang ataupun kegiatan yang bersifat mendadak. Ulangi, kebugaran jasmani adalah kemampuan dari tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan energi untuk menikmati waktu luang ataupun kegiatan yang bersifat mendadak. Selanjutnya, apakah anak bapak pernah mendengar istilah mensana in corpore sano? Mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kebugaran jasmani merupakan tingkat kualitas tertinggi dari derajat kesehatan. Bapak ibaratkan seperti ini. Yang pertama, kebugaran jasmani kan diambil dari kata bugar ya. Derajat yang kedua, sehat. Sehat ini terbagi lagi menjadi dua, sehat aktif dan sehat pasif. Orang yang bugar sudah pasti sehat, tetapi orang yang sehat belum tentu bugar. Kenapa? Kita lihat lagi dari definisinya. Bukan sudah ya, ini pengertiannya. Kemudian sehat aktif, apa pengertiannya? Hanya bekerja secara normal saja, kerjanya itu normal saja.
Sedangkan sehat pasif, bekerja normal tapi waktunya sebentar. Kalau aktif tadi kerjanya normal tapi masih bisa dalam waktu yang agak lama. Tapi kalau sudah sehat pasif, bekerjanya normal dan waktunya pun sebentar, singkat. Oke, kita lihat lagi dari pengertiannya. Kenapa Bapak bilang orang bugar sudah pasti sehat, sedangkan orang sehat belum tentu bugar. Bugar pengertiannya membantu seseorang aktivitasnya produktif, ya, aktivitasnya produktif, kemudian tanpa mengalami kelelahan dan masih mempunyai cadangan energi untuk waktu luang dan kegiatan yang mendadak. Sedangkan sehat aktif hanya beraktivitas normal, belum tentu dia produktif, ya. Kerja itu normal aja, kerja sekitar sebelum bekerja, udah bugar ya semangat, ya, udah bugar semangat. Pasif bekerja normal tapi waktunya singkat. Kalau aktif bekerja normal tapi waktunya lumayan lama. Sedangkan pasif waktunya cuma singkat. Ya, kemudian baru sakit. Nih. 1, 2, 3. Oke. Ya. Poin kedua, macam-macam gerak yang ada dalam kebugaran jasmani. Yang pertama ada move. Yang kedua ada lift. Yang ketiga ada stretch. Move artinya bergerak. Lift mengangkat atau mendorong dan mendorong. Ini ada stretch, meregangkan. Poin pertama move, bergerak secara dinamis, secara berulang-ulang. Contohnya seperti berlari dengan sepeda, itu kategorikan ke bergerak. Yang kedua lift, mengangkat dan mendorong. Contohnya push up, sit up, pull up, itu dari lift. Stretch, meregang. Ketika kita melakukan pemanasan, itu dinamakan stretching, meregangkan bagian-bagian sendi, meregang sendi. Oke, paham ya? Poin selanjutnya, cara mencapai tingkat kebugaran.
Cara mencapai kebugaran. Bagaimana caranya? Tentu kita harus latihan. Ya, kita harus latihan. Kita harus latihan. Jika anak-anak Bapak ingin mengetahui sesuatu, maka harus belajar. Mengetahui sesuatu harus belajar. Sedangkan untuk bisa melakukan sesuatu harus latihan. Jadi itu bedanya dari yang bisa. Latihan ini dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Cara mencapai kebugaran dengan latihan. Dengan latihan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian juga perlu belajar untuk memahami konsep dari komponen-komponen kebugaran jasmani ini. Jadi juga harus perlu belajar ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Latihan ini juga terbagi-bagi beberapa poin. Ada jenis latihan, volume latihan, kemudian frekuensi latihan, dan intensitas latihan. Oke, jenis latihannya. Ini sesuai dengan apa yang ingin anak-anak Bapak ingin latihankan, ingin bisakan. Jenis latihannya boleh memilih, tapi semua komponennya saling berkaitan. Contohnya jenis latihan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan lainnya. Nanti ini akan Bapak jelaskan lagi lebih mendalam. Ini sebagai contoh ya, jenis latihannya kekuatan, kelenturan, kecepatan. Nah, Bapak boleh memilih, tetapi semua ini saling berkaitan. Kemudian volume latihannya yang mudah, sedang, sulit. Ya. Dari yang mudah bertahap, volume mudah dulu, kemudian lanjut yang sedang, kemudian baru yang sulit. Sebenarnya frekuensi latihan dalam satu minggu ya, untuk anak-anak Bapak yang tidak atlet bisa 3 sampai 3 kali lah dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau juga berlebih 4 kali, 5 kali juga boleh. Hasilnya pun lebih baik, lebih cepat. Tapi harus diimbangi dengan istirahatnya cukup, ataupun dengan istirahatnya cukup dan gizi
dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ya, kalau anak-anak bapak bukan atlet, 3 kali dalam seminggu saja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih, 4 kali, 5 kali, ya 4 kali sampai 5 kali boleh. Hasilnya pun lebih baik, lebih cepat, tapi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup dan konsumsi gizi yang seimbang. 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, intensitas latihan. Tempo berlatih. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Bagaimana kita mengetahui tinggi rendahnya tempo pada saat latihan? Itu dengan mengukur denyut nadi. Mengukur denyut nadi latihan, denyut nadi maksimum. Pertama, denyut nadi maksimum. Denyut nadi maksimum 220 dikurangi umur. Ya, denyut nadi maksimum 220 dikurangi umur. Denyut nadi latihan 220 dikurang umur dikalikan 70 sampai 85%. Oke, 70 sampai 85%. Hapus dulu supaya lebih jelas. Belajar latihan sudah ya. Nih, Bapak pindahkan ke atas. Kenapa 70% sampai 85%? Ini untuk yang bukan atlet. Jadi denyut nadi latihan itu bisa diukur 70% sampai 85%. Itu untuk yang bukan atlet. Jadi untuk atlet 86 ke atas. 86 sampai 95, jarang yang 100. Jadi yang bukan atlet kan. Kasih contoh. $220 ini dari mana datangnya? Sudah ketetapan, sudah dilakukan penelitian oleh para ahli. 220 itu tingkat denyut nadi maksimalnya. Dikurangi umur. Contoh, umur anak bapak semuanya 13 tahun. Ya, 13. Kemudian dikali paling bawah lah 70%. 200 7 kali 70 per 100 dengan 145 per menit. Jadi kesimpulannya, anak-anak bapak dikatakan latihan jika denyut nadinya sudah mencapai 145 per menit. Ya, dikatakan latihan 70% jika
Denyut nadinya 145 kali per menit. Bagaimana cara mengetahui letak denyut nadi? Bisa di tangan, dan juga di leher. Oke, di tangan hitung 1, 2, 3, 4 sampai 145. Itu sudah latihan 70%. Oke, itu cara menentukan intensitas latihan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Materi berikutnya, aktivitas latihan kebugaran jasmani. Atau juga bisa disebut dengan komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama kekuatan. Pengertian kekuatan yaitu kemampuan dari otot untuk melawan beban yang berada di luar tubuh maupun pada dalam tubuh. Kemampuan otot untuk melawan beban yang ada di luar tubuh dan di dalam tubuh. Apa contoh kegiatannya? Dari dalam tubuh. Satu, push up, sit up, back up, pull up, ya. Push up untuk kekuatan otot tangan, lengan. Sit up untuk kekuatan otot perut. Back up untuk kekuatan otot punggung. Pull up untuk kekuatan otot lengan juga, bahu juga, ya. Selanjutnya di luar tubuh. Di luar tubuh ada barbel, dan dumbbell. Alat-alat untuk yang ada pada gym. Barbel, dumbbell, ya. Barbel, dumbbell. Itu untuk kekuatan. Lanjut. Baik, komponen berikutnya yaitu daya tahan otot. Pengertiannya juga sama dengan kekuatan. Kemampuan otot untuk melawan beban yang berasal dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh. Bedanya dalam waktu yang lama. Jadi daya tahan otot ini dalam waktu yang lama.
luar tubuh maupun dalam tubuh dalam waktu yang lama. Bebannya ringan dan pengulangannya pun banyak. Beban ringan, pengulangannya banyak. Daya tahan otot itu bebannya ringan dan pengulangannya banyak. Jika dibandingkan dengan kekuatan otot tadi, kekuatan otot bebannya banyak tetapi pengulangannya sedikit, ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau daya tahan otot bebannya ringan, pengulangannya banyak, sedangkan otot kekuatan otot saja bebannya berat tapi pengulangannya sedikit, ya. Apa contohnya? Contoh latihannya. Contohnya jalan gerobak, jalan dengan tangan. Naik turun tangga, naik turun bangku. Ya. Contohnya jalan gerobak dan naik turun bangku, kakinya bergantian dan kaki bergantian. Naik turun bangku secara melompat. Ya, naik turun bangku secara bergantian ataupun melompat. Oke. Sudah tahan otot. Yang ketiga, daya tahan kardiovaskular atau respirasi. Pengertiannya, kemampuan dari organ-organ pernafasan, ya. Respirasi, pernafasan. Respirasi, kemampuan dari organ-organ pernafasan untuk bekerja secara lama dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, ya. Contohnya paru, jantung, bekerja lama. Oke. Jadi ada daya tahan otot, kemudian ketiga daya tahan kardiovaskular atau respirasi atau aerobik. Kemampuan organ pernafasan bekerja secara lama. Apa contoh kegiatannya? Lari, bersepeda, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, materi selanjutnya.
kemampuan tubuh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Ya, kemampuan tubuh untuk berpindah tempat dengan waktu singkat. Oke. Apa contoh aktivitasnya? Ya, lari sprint 60 meter, 80 meter, 100 meter. Untuk latihannya lari sprint 60 meter, jarak 60 meter, 80 meter, dan 100 meter. Kita masuk yang kelima, daya ledak. Daya ledak ini merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Gabungan kekuatan kecepatan. Kenapa Bapak bilang gabungan kekuatan dan kecepatan? Ya karena daya ledak ini hasil kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Kita dari posisi diam ke posisi cepat itu namanya daya ledak. Dari diam ke bergerak, dari diam posisi diam saja ke langsung bergerak, itu namanya daya ledak. Contohnya pada saat kita sprint, dari sprint atau melompat tinggi, ya melompat tinggi, dari sprint, dari start pada aba-aba, ya itu namanya daya ledak. Kemudian juga pada saat melompat untuk melakukan smash pada bola voli, kita lompat ke atas, itu namanya juga daya ledak, diledakkan ke atas. Kecepatan dari posisi diam ke bergerak. Contohnya contoh latihan start, sprint, lompat, dan ya, lompatan ini termasuk lompat tinggi pada atletik, kemudian lompat jauh pada atletik juga membutuhkan daya ledak atau power. Power ini bahasa Inggrisnya, daya ledak bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Yang keenam, kelincahan. Pengertiannya, kemampuan tubuh untuk merubah arah secara cepat, ya, dari kiri ke kanan, depan, belakang, maju, mundur, merubah arah secara cepat.
Contoh latihannya, lari zigzag, lompat zigzag, dan lari bolak-balik. Oke, lari zigzag, lompat zigzag, dan lari bolak-balik. Lanjut berikutnya. Yang ketujuh, kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk meregang secara luas. Contohnya, peregangan statis dan peregangan dinamis. Sebelum memulai kegiatan inti, ya, sebelum kita mulai kegiatan inti, kita peregangan, pemanasan, itu termasuk ke kelenturan. Peregangan statis. Apa yang dimaksud dengan peregangan statis? Peregangan statis yaitu gerakannya pasif. Gerakannya ditahan beberapa detik. Ya. Anak-anak Bapak pasti pernah melakukan. Contohnya, tuh kelenturan kepala ditahan. 1 sampai 8 tangan. 1 sampai 8. Kemudian pinggang 1 sampai 8, kaki 1 sampai 8, ya. Ditahan beberapa detik. Sedangkan dinamis gerakannya aktif, dipantul-pantulkan, diulang-ulangi. Contohnya sama pada saat pemanasan. Kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinggul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki, ya. Jadi peregangan statis gerakannya pasif, ditahan beberapa detik. Dinamis gerakannya aktif dan diulang-ulangi. Aktif dan diulang-ulang. Oke. Kita masuk ke poin terakhir. Keseimbangan. Artinya keseimbangan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk berdiam pada posisi tertentu, ya.
Jadi pada posisi tertentu dia bisa mempertahankan tubuhnya. Bapak ulangi lagi dalam pengertiannya. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi pada saat tertentu. Pada saat tertentu ini banyak, ya. Pada saat senam, pada saat olahraga, atau yang lainnya. Contoh, kita melakukan sikap pesawat berdiri dengan satu kaki. Kemudian berjalan lurus secara menjinjit. Kemudian sikap lilin. Oke, ini contoh keseimbangan. Pada umumnya keseimbangan ini dilatih pada senam, tapi bisa digunakan untuk semua cabang olahraga. Oke. Dari 1 sampai 8 tadi, dari 1 sampai 8 tadi, dari 1 sampai 8 tadi ada namanya koordinasi, ya. Beberapa ahli memasukkan ini ke komponen-komponen kebugaran jasmani dan ada yang tidak memasukkannya. Jadi ada koordinasi. Apa pengertian koordinasi tadi? Ya, koordinasi dari komponen 1 sampai 8 tadi. Pengertiannya kemampuan tubuh Bapak ulangi. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai gerak dengan efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan kesalahan gerakan atau cedera. Jika kita salah gerak, itu bisa kita mendapat resiko untuk cedera. Jadi kita perlu koordinasi. Apa contoh koordinasi? Ya, misalnya dari teknik servis harus ada dada, kelentukan tangan, ya, dada, kelentukan tangan, itu koordinasi. Kemudian apa lagi? Smash pada bola voli, ya, sudah koordinasi ini sudah banyak cakupannya, sudah membentukkan banyak komponen-komponen kondisi fisik dari 1 sampai 8 yang sudah Bapak jelaskan tadi. Contohnya pada teknik-teknik, ya.
cabur. Baik, sekian penjelasan Bapak. Sekarang seperti apa yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, kita akan berdiskusi kelompok. Silakan anak-anak Bapak membuat satu kelompok beranggotakan 5 orang, ya. Kemudian diskusikan apa saja cabur-cabur yang dominan kondisi. Bapak ulangi, apa saja cabur-cabur yang dominan menggunakan komponen keguguran jasmani. Misalnya lari sprint, itu kan lari sprint semua komponen dari kecepatan, kekuatan, daya ledak, kelenturan itu kan ada pada lari sprint kan. Tapi apa komponen yang paling dominan pada olahraga tersebut, ya? Diurutkan dari 1 yang paling dominan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Buat semuanya, tapi apa yang paling dominan? Paling dominan nomor 1. Setelahnya yang sedang dominan, yang sedikit dominan, ya. Jadi itu tugas diskusinya. Lain lagi diskusikan apa komponen-komponen yang dominan pada cabang olahraga tertentu. Oke. Nanti Bapak minta presentasikan ke depan perwakilan kelompok, ya, bisa ya. Oke, Bapak berikan waktu untuk diskusi. Nanti Bapak minta presentasinya. Ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sejauh ini, dari awal sampai sekarang, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin itulah materi pada bab kebugaran jasmani. Sekarang Bapak review lagi dari awal sampai akhir supaya kita benar, ya. Bapak review lagi dari awal sampai akhir. Tadi sudah ada pengertian kebugaran jasmani, kemudian macam-macam gerak yang ada pada kebugaran jasmani, kemudian cara mencapai kebugaran jasmani dengan latihan. Ya, tadi ada macam-macam gerak, ada move, lift, dan stretch. Dan selanjutnya latihan pada kebugaran jasmani, ada volume latihan, frekuensi latihan, intensitas latihan, ya. Selanjutnya yang terakhir poin keempat, aktivitas kebugaran jasmani atau komponen-komponen kebugaran jasmani. Oke. Cukup sekian. Bapak akan menilai dari segi kognitif, segi afektifnya untuk pembelajaran hari ini. Bapak menilai siswa Bapak semuanya sudah sangat baik, sudah memperhatikan apa yang sudah Bapak jelaskan, sudah melakukan instruksi yang Bapak berikan. Bapak cukup merasa puas, sangat puas, ya. Evaluasinya tidak ada, sudah meningkat dari pertemuan sebelumnya, sudah bagus, sudah melakukan apa yang Bapak sarankan, yang sudah Bapak perintahkan, ya. Penilaian Bapak sudah bagus dan evaluasinya tidak ada untuk hari ini. Tugas untuk minggu depan, tugas per individu, maunya individu atau per kelompok? Ya, kelompok saja ya, karena tugasnya lumayan banyak. Tugasnya yaitu dari komponen-komponen dari poin 1 sampai 8 tadi, bagaimana cara mengukurnya, ya. Komponen kekuatan, bagaimana cara mengukurnya. Komponen kecepatan, bagaimana mengukurnya. Komponen daya tahan kardiovaskular, bagaimana cara mengukurnya, ya. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, cari bagaimana mengukur komponen tersebut. Ya, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu enggak? Jika tidak, ya Bapak anggap sudah ngerti. Minggu
minggu depan dikumpul tugasnya, diketik ya, diketik rapi. Oke, sekian. Kita bersyukur dulu karena tadi sudah berdoa, sekarang kita bersyukur. Setelah belajar, marilah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak, jika terdapat kesalahan perkataan ataupun kesalahan perbuatan, Bapak mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.